postmodernisme merupakan serangan langsung terhadap hal-hal metafisik dalam kebudayaan kita. Dalam hal ini adalah agama. Selain menjadi istilah yang banyak dibicarakan dalam pemilihan presiden tahun 2019, dalam skala global, post-truth pada tahun 2016 oleh Oxford Dictionary ditetapkan sebagai kata yang paling populer digunakan. Casper Gradwell dari Oxford University Press mengatakan bahwa post-truth adalah salah satu kata paling menentukan di zaman ini. Post-truth merupakan suatu istilah yang menandai perubahan berpikir orang pada masa ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Dari definisi yang diberikan oleh berbagai literatur, bisa disimpulkan bahwa istilah post-truth berarti kebenaran tidak lagi merujuk pada fakta-fakta logis, atau fakta-fakta dan logika menjadi kurang penting dibandingkan dengan perasaan yang bersifat emosional. Post-truth sebenarnya merupakan produk dari filsafat zaman ini yang diistilahkan sebagai postmodernism. Filsafat zaman menentukan cara berpikir orang pada suatu masa atau cara menginterpretasi fenomena yang berada di lingkungan sekitar, atau metode berpikir secara filosofis. Filsafat zaman adalah lensa untuk melihat dunia. Kerangka berpikir zaman sebenarnya memiliki perubahan dari masa ke masa sebagai hasil dari proses dialektis. Kalau kita tarik jauh ke belakang, pada era abad 15 adalah masa kebangkitan akal sehingga dikenal dengan rasionalisme. Salah satu pelopor dari pemikiran ini adalah filsuf Prancis René Descartes dengan frase terkenalnya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Di puncak dari rasionalisme datanglah empiricism pada abad 17 dan 18. Hal-hal yang dapat dipegang dengan pasti adalah semua yang bisa diverifikasi secara empiris, dan gagasan tentang realitas kemudian dibingkai dalam pendekatan ilmiah. Kebangkitan empiricism pada akhirnya membuka jalan pada pemikiran naturalisme pada abad 18, diwarnai dengan karya-karya Charles Darwin seperti Origin of Species. Dari naturalisme kemudian lahirlah eksistensialisme dan nihilisme yang dipelopori oleh pemikir-pemikir seperti Kierkegaard dan Nietzsche. Dari rasionalisme ke empiricisme ke naturalisme dan eksistensialisme, postmodernisme menantikan waktunya untuk lahir pada sekitar tahun 1960-an. Prinsip postmodernisme adalah menolak semua ism yang pernah ada sebelumnya karena bersifat terlalu absolut. Keberadaan postmodernisme merupakan akumulasi pemikiran kurang lebih 200 tahun dan mendapatkan tempat dan perhatian publik melalui karya-karya filsuf seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault. Ravi Zacharias mendefinisikan postmodernisme dalam 3 term atau 3 ide prinsip atau 3 philosophical doctrine, yakni there is no truth. Kebenaran tidak bersifat objektif, tidak ada kebenaran yang absolut, tapi bersifat relatif yang dikembalikan kepada interpretasi masing-masing pribadi. Prinsip yang kedua adalah there is no meaning, tidak ada makna dalam hidup. Dan yang ketiga, there is no logic. Postmodernism tidak menerima logika sebagai aturan main dalam diskusi dan perdebatan. Penggunaan logika sebagai aturan main hanya akan melayani pikiran-pikiran yang mengukuhkan hierarki kekuasaan mapan yang sudah lama eksis. Pikiran-pikiran postmodernisme melebur masuk dalam semua aspek kehidupan, mempengaruhi kampus, mempengaruhi media, mempengaruhi seni, merubah cara berpikir dalam politik, dan menghancurkan berbagai konstruksi sosial yang sudah lama terbangun, serta menggeser batas-batas etika yang telah lama ada. Jordan B. Peterson berpendapat bahwa postmodernisme merupakan serangan langsung terhadap hal-hal metafisik dalam kebudayaan kita, dalam hal ini adalah agama. Narasi agama yang selama ini menjadi sumber referensi bagi kebenaran, etika, dan makna dalam hidup dianggap berperan dalam menciptakan dan mengokohkan hierarki yang melayani struktur kekuasaan mapan yang sudah terbangun selama ini. Postmodernisme kemudian meratakan jalan bagi sekularisme atau agama dalam kaitan dengan nilai-nilai, institusi, dan interpretasinya mulai kehilangan signifikansinya dalam berbagai interaksi sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan agama berusaha diisolasi dalam ruang-ruang yang bersifat privat. Dalam pandangan beberapa apologet Kristen terkemuka seperti Ravi Zacharias dan William Lane Craig, dari berbagai perubahan-perubahan filsafat zaman yang pernah ada, postmodernisme merupakan aliran pikir yang paling berpengaruh bagi Kekristenan. Bukan karena mampu menghancurkan kebenaran Kristen, tapi karena aturan-aturan dasar permainan yang telah dirubah sehingga menjadi sulit
untuk bahkan memulai sebuah pembicaraan. Di puncak dari kebangkitan postmodernisme, Eropa Barat yang dulunya merupakan pusat kekristenan dan memiliki fondasi peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai dan interpretasi Kristen, kini memasuki fase yang disebut dengan post-Christian era. Gereja-gereja telah ditinggalkan oleh pengikutnya karena dianggap sudah lagi tidak relevan dengan perkembangan kondisi sekarang. Dan gereja hanya bagian dari tradisi masa lalu. Walaupun sedikit berbeda, tapi tren yang sama ditunjukkan pada kekristenan di Amerika. Survei yang dilakukan oleh Pew Research menyimpulkan bahwa meskipun Amerika tetap menjadi negara dengan mayoritas Kristen, tapi penurunan besar terjadi dalam kelompok Kristen bergeser pada kelompok yang menyatakan dirinya non-afiliasi atau tidak beragama. Dari antara kelompok umur yang paling besar menyatakan dirinya non-afiliasi atau tidak beragama adalah generasi muda. Adanya pergantian generasi di mana generasi tua yang sangat religius dan mulai meninggal kini digantikan dengan generasi baru yang tidak menganggap agama menjadi hal yang penting. Di antara denominasi yang paling banyak berkurang, aliran-aliran lain seperti Presbyterian, Methodist, dan Evangelical Lutheran adalah denominasi yang paling banyak tergerus jumlah pengikutnya. Dalam konteks Indonesia, gereja-gereja mainline ini sama seperti GEMIT, GKI, dan lain-lain. Bagaimana dampak dari pikiran-pikiran postmodernisme mempengaruhi gereja secara umum dan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap generasi muda dalam gereja lokal kita? Dan apa yang bisa kita sebagai gereja lakukan untuk mengantisipasinya? Ikuti diskusi selanjutnya di dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati.